Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, terkadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tak berapa lama, tiba-tiba pancingan itu disambar ikan yang langsung menarik pancingan itu jauh ke tengah sungai. Hati petani itu menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingannya itu adalah ikan yang besar sekali. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Hari mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan yang besar itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api, ia tersadar. Ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar di bawah kolong rumahnya. Setibanya di dapur, ia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada. Tetapi di tempat ikan itu tadi, tampak terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirat. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan itu yang berdiri di hadapannya luar biasa cantik. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawaninya ke dapur karena ia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan yang besar tadi. Pada suatu hari, lelaki itu melamar perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, dia sering menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya, dia menolak. Akan tetapi, karena terus dipaksa oleh ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan.
Dan setibanya di ladang itu hanya terdapat sisa-sisa nasi dalam wadah. Si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang. Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, dasar kau anak ikan. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya, dia adukan bahwa dia dipukul ayahnya. Semua kata-kata cercaan ia ceritakan pula kepada ibunya. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali. Terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari menuju ke bukit tersebut dan mendaki. Ketika anaknya sudah hampir sampai ke puncak, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Ketika dia tiba di sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guru yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan yang besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang kemudian hari dinamakan Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengahnya diberi nama Pulau Samosir.